GPIB yang terkasih, kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Diajeng Sesya Pinkanatalinii Siahaininia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sion Pir ADB Besitang. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Saat kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon urapi kami yang pada saat ini mendengar renungan-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami mendengar juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan firman Tuhan akan selalu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan kitab Kejadian 39 ayat 13 sampai dengan ayat 20 yang menyatakan, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah, katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, dan ia lari keluar. Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya, sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama, katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku, hendak mempermainkan aku. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku.' Lalu ia lari keluar, mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Bangkitlah amarah tuannya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, kalau kita hendak membeli sebuah barang, apapun itu, misalnya sebuah telepon genggam, atau sepatu, atau termos, tumbler, dan sebagainya, biasanya kita tidak hanya melihat bentuk yang menarik, namun kita juga bertanya bagaimana kualitasnya. Barang yang berkualitas memang tidak seringkali lebih mahal, tapi orang yang tetap memilih kualitas itu memilih agar barangnya lebih awet, barangnya lebih kuat, barangnya bisa dipakai jangka panjang dan dapat diandalkan. Seringkali ada barang yang terlihatnya bagus begitu ya, tapi dari luar bagus, dari luar cantik, dari luar menarik, tapi baru dipakai beberapa kali saja sudah rusak. Nah, mengapa demikian? Karena kualitas sebuah barang tidak ditentukan oleh bagaimana kemasannya, melainkan oleh bahan dan proses pembuatannya. Dan semakin baik bahan yang digunakan dan semakin teliti proses pembuatannya, semakin tinggi juga kualitas barang tersebut. Demikian pula kehidupan kita, sahabat GPIB yang terkasih. Tuhan tidak melihat penampilan kita, bagaimana cantiknya kita, bagaimana gantengnya kita, bagaimana jabatan kita, atau bagaimana sukses kita dalam pekerjaan. Namun Tuhan melihat bagaimana kualitas hidup kita.
Tuhan melihat bagaimana karakter kita, bagaimana integritas kita dalam berkata-kata dan berbuat, bagaimana kesetiaan dan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Sehingga sama seperti barang yang berkualitas diuji melalui bagaimana pemakaiannya, kualitas seseorang juga diuji melalui berbagai tekanan kehidupan yang ada. Sahabat GPIB yang terkasih, ketika semua berjalan baik, hampir semua orang juga dapat dilihat baik. Tapi ketika bagaimana kita menghadapi godaan, bagaimana kita menghadapi tekanan dalam kehidupan, fitnah, ketidakadilan, dan sebagainya, kualitas hidup itu terlihat. Yusuf adalah contoh yang luar biasa. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, ia tetap memilih melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia rela kehilangan jabatannya daripada dia kehilangan integritasnya. Ia rela dipenjara daripada dia harus berdosa di hadapan Allah. Dari kisah Yusuf ini kita belajar sedikitnya beberapa prinsip untuk membangun hidup yang berkualitas. Yang pertama, hidup yang berkualitas itu dibangun melalui integritas. Yusuf sebenarnya memiliki kesempatan untuk menikmati dosa secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tapi disinilah dia melakukan yang benar. Sekalipun tidak ada yang melihat. Sahabat GPIB terkasih, integritas itu adalah ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, dan hati kita selaras di hadapan Tuhan. Di zaman sekarang godaan banyak sekali. Berbagai bentuk godaan. Ada godaan untuk kita tidak jujur dalam pekerjaan. Ada godaan untuk menyalahgunakan kepercayaan, bahkan kekuasaan. Mencari keuntungan dengan cara yang salah atau mengambil jalan pintas. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil bukan hanya menjadi orang yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam karir, bahkan usaha, namun kita dipanggil untuk menjadi orang yang berintegritas. Mungkin orang lain tidak melihat bagaimana perjuangan kita, tapi Tuhan melihat setiap keputusan yang kita ambil. Lalu yang berikutnya, hidup yang berkualitas itu adalah bagaimana kita tetap setia meskipun diperlakukan tidak adil. Setelah Yusuf menolak berbuat dosa, Yusuf justru difitnah. Ia kehilangan jabatannya, ia kehilangan nama baiknya, bahkan ia kehilangan kebebasannya. Secara manusia, Yusuf menjadi korban ketidakadilan. Bukankah hal seperti ini juga kadang kita alami? Tapi kita sudah berusaha untuk jujur, kita berusaha untuk berbuat baik, meski seringkali disalahpahami. Kita sudah bekerja berusaha dengan baik, tapi tidak dihargai. Kita berbuat baik, tapi dibalas justru dengan tuduhan-tuduhan yang tidak kita perbuat. Dalam keadaan seperti itu kita sering bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Atau bahkan kita bertanya, Tuhan Engkau di mana ketika hal ini terjadi kepada saya? Sahabat GPIB yang terkasih, dari firman Tuhan saat ini, kisah Yusuf mengajarkan bahwa hidup benar tidak selalu membuat hidup kita menjadi mudah. Namun hidup benar akan membuat kita tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Yusuf tidak membalas fitnah itu dengan kebencian. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Inilah karakter yang berkualitas. Karakter yang berkualitas tidak dibentuk ketika semuanya nyaman. Tapi karakter yang berkualitas dibentuk ketika kita tetap setia di dalam setiap keadaan apapun. Sahabat GPIB yang terkasih, yang berikutnya, hidup yang berkualitas adalah percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap proses yang kita kerjakan dan lalui. Di ayat 20, seolah-olah hidup Yusuf berakhir di penjara.
Tapi kita tahu bahwa penjara bukanlah akhir cerita dari kisah Yusuf. Dan justru dari penjara itulah Tuhan membuka jalan menuju istana. Apa yang tampak sebagai kemunduran ternyata bagian dari rencana Allah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tidak semua proses yang kita alami mungkin menyenangkan hati kita. Tapi ada mungkin air mata, ada kegagalan, ada penolakan, bahkan ada perlakuan-perlakuan ketidakadilan yang kita alami. Tapi Tuhan memakai semua itu untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Sahabat GPIB yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui setiap proses kehidupan kita. Dan kiranya kita melangkah menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini. Orang lain bukan hanya melihat kita dalam keberhasilan, tapi juga melihat kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan tidak sedang mencari orang yang sukses, mencari orang yang berhasil, tapi Tuhan melihat kita yang setia. Tuhan melihat kita yang berkarakter. Tuhan melihat kualitas kita di hadapannya. Maka kita akan terus dipakai untuk menjadi berkat dan alat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui kisah Yusuf agar kami dapat membangun hidup yang berkualitas. Ya Tuhan, ajar kami agar kami dapat membangun hidup yang berkualitas dari kesetiaan, ketekunan yang kami lakukan sehari-hari. Biarlah Tuhan juga memakai kami untuk menjadi berkat dan menjadi saluran alat kemuliaan Tuhan melalui setiap kata, melalui setiap tindakan kami. Biarlah kami boleh melakukan itu untuk Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat, biarlah Tuhan yang senantiasa melihat dan juga menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengalami tekanan dalam kehidupan, kami mengalami pergumulan dalam kehidupan, kami percaya ketika kami membangun hidup yang setia di hadapan Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan menuntun, menyertai, membimbing kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami yang bekerja, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami yang punya usaha, Tuhan juga yang memberkati. Serta kami yang sekolah, studi, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberikan kami hikmat. Dan juga kami yang melayani dalam aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati kehidupan pelayanan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan damai sejahtera Tuhan juga senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Demikian Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.